Yunani kuno, zaman mitologi, para dewa Olympus berperang melawan musuh yang membuat mereka gemetar. Gigantes, raksasa yang lahir dari darah Uranus ketika dia dikebiri oleh anaknya sendiri, Kronos. Raksasa-raksasa ini bukan sekadar makhluk besar. Mereka adalah force of nature, kekuatan alam yang bisa melempar gunung sebagai senjata, menginjak kota sampai rata dengan tanah, dan bahkan melukai para dewa yang seharusnya abadi. Dalam Gigantomachie, perang melawan raksasa, Zeus melontarkan petir, Poseidon menghancurkan dengan gempa, Athena melempar pulau sebagai proyektil. Tapi raksasa tidak mati, mereka bangkit lagi, sampai akhirnya para dewa menyadari, raksasa tidak bisa dibunuh oleh dewa saja. Dibutuhkan manusia fana untuk membunuh mereka. Hercules datang dengan busur dan anak panahnya, memberikan pukulan terakhir ke setiap raksasa yang jatuh. Hanya dengan kombinasi divine power, kekuatan ilahi, dan mortal weapon, senjata fana raksasa akhirnya mati. Hari ini raksasa ada di mana-mana dalam fantasi, dari Attack on Titan yang mengerikan hingga gentle giant seperti Hagrid dalam Harry Potter. Mereka bisa musuh boss fight, pertarungan boss dalam game, atau karakter yang simpatik. Tapi raksasa asli dalam mitologi adalah sesuatu yang jauh lebih kompleks. Mereka adalah chaos primordial, kekacauan primordial, kekuatan alam yang tidak bisa dijinakan, dan kadang ironisnya lebih wise, bijaksana, dan civilized beradab daripada manusia yang melawan mereka. Saya akan membongkar evolusi raksasa dari Titan yang menakutkan dalam mitologi kuno hingga karakter beragam dalam budaya pop modern. Raksasa primordial, lahir dari chaos. Hampir setiap budaya kuno punya raksasa dalam mitologi mereka, dan hampir selalu mereka mewakili hal yang sama, the old order, tatanan lama yang harus dikalahkan agar civilization, peradaban, bisa tumbuh. Mereka adalah kekuatan primordial yang ada sebelum dewa-dewa terorganisir. Dalam mitologi Yunani, sebelum Gigantes ada Titans, para Titan. Mereka adalah generasi pertama dewa-dewa, anak-anak Gaia bumi dan Uranus langit. Kronos memimpin Titans menggulingkan Uranus, lalu kemudian Zeus dan dewa-dewa Olympus menggulingkan Kronos. Titans adalah raksasa dalam skala kosmik, mereka literally adalah force of nature. Atlas yang harus menahan langit di pundaknya. Prometheus yang mencuri api untuk manusia. Dalam mitologi Norse, ada Jotnar, sering diterjemahkan sebagai giants, tapi lebih akurat adalah Devourers, pelahap. Mereka tinggal di Jotunheim, salah satu dari 9 dunia. Yang menarik, Jotnar Norse tidak selalu jahat atau musuh. Odin sendiri adalah cucu dari Jotun. Banyak dewa Norse menikah dengan Jotnar. Thor, si pembunuh raksasa terkenal, punya ibu yang adalah Jotun. Tapi tetap ada tension, ketegangan. Jotnar mewakili chaos dan wilderness, alam liar, sementara dewa-dewa Asgard mewakili order, keteraturan, dan civilization. Ragnarok, akhir dunia dalam mitologi Norse, dimulai ketika Jotnar menyerang Asgard. Serter, si raksasa api, akan membakar seluruh dunia. Jormungandr, si ular raksasa dunia, akan bangkit dari laut. Raksasa dalam cerita rakyat Eropa. Dalam folklore Eropa abad pertengahan, raksasa berubah dari cosmic beings, makhluk kosmik, jadi monster lokal yang menakutkan tapi bisa dikalahkan. Mereka tinggal di gunung, kastil terpencil, atau gua. Mereka menculik putri raja, mencuri ternak, menuntut tribute upeti dari desa-desa. Raksasa folklore biasanya digambarkan bodoh. Mereka kuat tapi tidak cerdas. Jack the Giant Killer, Jack si pembunuh raksasa dalam folklore Inggris, adalah anak kecil yang mengalahkan raksasa dengan trickery, tipu daya. Dia menggali lubang dan menutupinya, membuat raksasa jatuh. Dia menipu raksasa untuk memotong perut sendiri. Brain over bone, otak mengalahkan otot, adalah tema konsisten. Jack and the Beanstalk, Jack dan pohon kacang punya raksasa yang tinggal di atas awan dengan istana penuh harta karun. Raksasa ini bisa cium bau manusia, Vivi Fovum, Ismail the Blunt, FAN Englishman. Dia menakutkan, tapi ultimately Jack mencuri harta karunnya dan membunuh raksasa dengan menebang pohon kacang, membuat raksasa jatuh dan mati. Dalam tradisi ini, raksasa adalah obstacle, rintangan yang harus diatasi oleh hero untuk membuktikan diri mereka. Mereka adalah tes ujian. David melawan Goliath dalam Alkitab adalah prototip. Orang kecil yang underestimated, diremehkan, mengalahkan raksasa yang menakutkan dengan skill dan courage, keberanian. Ketika raksasa lebih beradab. Tapi ada tradisi lain dalam mitologi di mana raksasa justru lebih civilized dan wise daripada manusia. Dalam beberapa saga Norse, Jotnar digambarkan sebagai keeper of ancient knowledge, penjaga pengetahuan kuno. Mimir, raksasa yang kepalanya dipotong tapi tetap hidup dan bisa berbicara, adalah sumber kebijaksanaan yang bahkan Odin konsultasi. Dalam Gulliver's Travels karya Jonathan Swift tahun 1726, Gulliver mengunjungi Brobdingnag, tanah raksasa. Tapi raksasa-raksasa ini bukan monster, mereka adalah masyarakat civilized dengan moral yang lebih baik dari Eropa. Raja Brobdingnag terkejut mendengar tentang perang dan politik Eropa,
menganggap manusia sebagai the most pernicious race, ras paling merusak. Swift menggunakan raksasa untuk kritik society masyarakat Inggris. Ini adalah reversal pembalikan menarik. Kadang raksasa adalah cermin yang membuat manusia melihat diri mereka sendiri sebagai monster. Dalam beberapa cerita rakyat Celtic, raksasa adalah guardians, penjaga dari alam yang marah karena manusia menghancurkan hutan atau mencemari sungai. Mereka bukan villain tapi victim, korban atau defender pembela. Raksasa modern, dari monster ke karakter abad ke-20, membawa pergeseran besar dalam portrayal penggambaran raksasa. Film King Kong tahun 1933 adalah turning point. Kong adalah raksasa yang menakutkan, tapi juga tragic figure. Dia bukan evil jahat murni, dia adalah makhluk yang diambil dari habitatnya, dieksploitasi, dan ultimately killed karena tidak dipahami. It Was Beauty Killed the Beast, kecantikan yang membunuh binatang itu adalah line terakhir yang ikonik. The Iron Giant tahun 1999 mengambil konsep ini lebih jauh. Giant robot dari luar angkasa yang seharusnya weapon of destruction, senjata penghancur, tapi memilih menjadi protector. You are who you choose to be adalah message pesan utama. Raksasa bisa memilih tidak menjadi monster. Roald Dahl dalam The BFG Big Friendly Giant tahun 1982 menciptakan raksasa yang gentle, vegetarian, yang menangkap mimpi untuk diberikan ke anak-anak. Dia adalah outcast, orang buangan di antara raksasa lain yang jahat dan memakan manusia. Ini adalah complete inversion, pembalikan total dari raksasa tradisional. Hagrid dalam Harry Potter adalah half giant yang dilihat dengan suspicion, kecurigaan, dan prejudice, prasangka karena heritage warisan raksasanya. Meski dia adalah karakter paling kind, baik hati, dan loyal dalam series. J.K. Rowling menggunakan status Hagrid untuk eksplorasi tema diskriminasi. Attack on Titan, raksasa sebagai horror, tapi tidak semua modern portrayal membuat raksasa simpatetik. Attack on Titan, Shingeki no Kyojin anime dan manga oleh Hajime Isayama mengembalikan raksasa ke teror primordial mereka. Titans dalam series ini adalah humanoid raksasa yang memakan manusia tanpa alasan jelas. Mereka bahkan tidak butuh makan untuk survive, bertahan hidup. Mereka adalah nightmare fuel, bahan mimpi buruk murni. Yang membuat Titans dalam Attack on Titan sangat menakutkan adalah uncanny valley, lembah aneh. Mereka terlihat seperti manusia tapi proporsi mereka salah. Gerakan mereka aneh, senyum mereka mengerikan. Mereka adalah perversion, penyimpangan dari bentuk manusia dalam skala raksasa. Dan twist dalam story cerita bahwa Titans sebenarnya adalah manusia yang transform, berubah, membuat horornya lebih dalam. Video game juga eksplorasi raksasa sebagai spectacle dan challenge. Shadow of the Colossus tahun 2005 adalah tentang membunuh 16 Colossi, 16 raksasa yang masing-masing adalah puzzle dan boss fight. Tapi game membuat player question, mempertanyakan, apakah kita villain di sini? Colossus tidak menyerang kita sampai kita serang mereka. Mereka adalah majestic creatures, makhluk megah yang kita bunuh untuk tujuan yang mungkin tidak justified dibenarkan. God of War series membuat fighting giants melawan raksasa jadi core gameplay. Kratos melawan Titans dalam skala yang epic. Tapi lagi-lagi, narasi kompleks. Titans adalah victim dari dewa-dewa yang tyrannical, tirani. Kratos ultimately menyadari cycle of violence, siklus kekerasan antara dewa dan Titans harus dihentikan. Gigantisme dalam sains. Ketika raksasa real yang menarik, raksasa punya basis dalam realitas, hanya saja tidak sebesar mitologi. Manusia dengan gigantisme, kondisi medis yang menyebabkan pertumbuhan berlebihan existed ada sepanjang sejarah. Robert Wadlow, manusia tertinggi yang tercatat, mencapai tinggi 2,72 meter sebelum mati di usia 22 tahun. Dalam zaman prehistoric prasejarah, ada megafauna, binatang raksasa, mammoths, ground-slash raksasa, burung moor setinggi 3 meter. Ketika manusia purba menemukan fosil-fosil ini tanpa pemahaman paleontologi, mereka interpretasi sebagai bukti raksasa. Tulang memes mungkin dilihat sebagai tulang Cyclops atau Titans. Beberapa scholars berpendapat bahwa mitologi tentang raksasa partially sebagian inspired oleh penemuan fosil. Adrian Mayor dalam bukunya The First Fossil Hunters argue bahwa orang Yunani kuno menemukan fosil dinosaurus dan megafauna, dan ini influence mempengaruhi cerita tentang gigantes dan Titans. Pertanyaan untuk kalian. Lebih suka raksasa sebagai monster yang menakutkan untuk dikalahkan atau sebagai karakter kompleks dengan perspektif sendiri? Apakah kita kehilangan sesuatu dengan membuat raksasa terlalu simpatetik? Atau justru ini enriches, memperkaya storytelling? Tulis di komentar. Like kalau belajar sesuatu tentang evolusi raksasa dari chaos primordial ke karakter kompleks. Subscribe untuk eksplorasi mitologi lainnya. Dan share ke penggemar fantasy atau mitologi. Sampai jumpa.